Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subianto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Mujahidin 2 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Mujahidin 2 yang saya lakukan pada kelas 5 dengan materi pokok mengenal Rasul-Rasul Allah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. SD Mujahidin 2, sekolahku, masa depanku. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Berikutnya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk tugas piket, silakan memimpin doa sebelum pelajaran. Silakan. Sikap berdoa, tundukkan kepala, doa hendak belajar. Oke, terima kasih. Berikutnya, sebagai wujud nasionalisme, Ustadz akan meminta kalian membacakan Pancasila. Ya, hafalkan? Oke. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good job semuanya. Oke, berikutnya kita akan memanggil kehadiran siswa hari ini. Nanti yang hadir bilang hadir. Oke ya. Oke, yang pertama, Afifah Taira Ikhlas, Hadir. Ana Danes, Alisa Dania, Hadir. Alvan, Hadir. Amanda, Hadir. Anissa, Hadir. Isam, sakit. Oke, Ajeria. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Yang sakit
Nabila dan Hisam. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Berikutnya kita akan mengecek kerapian kalian. Silakan berdiri semuanya. Nah, kita kerapian, rapikan yang belum rapi. Oke, sudah? Oke, setelah rapi, silakan lihat kanan kiri kalau ada sampahnya, dilihat. Ada, oke, sip. Mesti semuanya. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Berikutnya Ustaz akan menyampaikan yang pertama. Mudah-mudahan pada hari ini, pembelajaran hari ini bisa menjadikan motivasi kalian pada kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, belajarlah dengan giat, karena dengan belajar cita-cita kalian akan mudah tercapai. Semuanya punya cita-cita? Ya, ada yang belum punya cita-cita? Belum punya? Ya, semoga setelah hari ini punya cita-citanya. Ya. Oke. Sekarang berikutnya, Ustaz akan mengingatkan kembali pelajaran minggu yang lalu. Kemarin kita belajar apa? Anak-anakku? Surat Al-Maun. Berkisah tentang apa itu? Surat Al-Maun. Ya, artinya surat Al-Maun berkisah tentang apa? Ya, orang menista agama. Yang lain? Menghargai anak yatim. Lainnya? Oke, yang lain? Sholat dengan tepat waktu, ya. Kemudian itu untuk makna atau surat Al-Maun. Kemudian kandungannya, ya, kandungannya apa saja kandungannya? Orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim termasuk pendusta agama. Oke, yang lain? Ya, kandungan yang lain? Selain itu? Ya, boleh angkat tangan, saya Ustaz. Ya. Salat harus dikerjakan pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas. Oke, ya. Berikutnya, halo, ya silakan. Sesama manusia harus saling menolong dan dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, luar biasa. Hampir semuanya sudah mengetahui untuk kandungan surat Al-Maun. Oke, berikutnya hari ini kita akan belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah atau Rasul yang ulul azmi. Nah, sekarang Ustaz bertanya, ya, Rasul Allah itu apa? Ya, Rasul Allah itu apa? Ya, nah, katakan aja, tidak apa-apa. Rasul Allah, ya, ya, silakan. Utusan Allah. Ya, utusan Allah. Ada yang lain? Rasul Allah adalah seorang, ya, yang lengkap, seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah yang menyampaikan kepada informasi ajaran agama. ya, itu adalah. Kemudian ulul azmi. Siapa saja ulul azmi? Ya, Nabi Nuh. Ya, Nabi Ibrahim. Ibrahim, oke? Nabi Musa. Oke? Nabi Isa. Ya, terakhir? Ya? Terakhir yang kelima, Nabi penutup, ya? Oke, luar biasa semuanya. Itu adalah makna Nabi yang termasuk ulul azmi. Oke. Berikutnya, pada materi hari ini kita akan bertujuan untuk apa? Ya, kira-kira tujuannya materi hari ini itu apa saja? Ya, tujuannya yang pertama, ya, nanti kalian dapat meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul ulul azmi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar, jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal makna Rasul Allah. Itu adalah untuk
Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat memahami atau menjelaskan makna Rasul Allah. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menghafal apa makna Rasul Allah. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Ya, berikutnya kemudian pada hari ini kita akan belajar secara PBL, proses PBL, yaitu berbasis suatu masalah. Jadi nanti Ustadz akan membentuk kelompok-kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar ya, ada 5 kelompok ya. Satu kelompoknya ada yang 6, ada yang 5, ada yang 7, seperti itu. Jadi mungkin nanti pembagian kelompoknya Ustadz sesuai tempat duduknya saja, yang mudah ya. Oke. Sekarang mari kita amati untuk materi hari ini. Ya. Tolong diperhatikan, dilihat betul yang ada di tayangan video ini. Silakan siapkan alat tulis untuk disiapkan. Oh ini ada, Ustadz, saya menemukan materi ini. Nanti Ustadz akan bertanya lagi. Ya, akan bertanya yang sudah kalian amati pada video berikut ini. Apa makna Rasul Allah? Apakah anak-anak sudah mengetahuinya? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, meninggal, dan sifat-sifat manusia lainnya. Nah, anak-anak tentu sudah paham tentang makna Rasulullah. Selanjutnya, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Jumlahnya ada 4. Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan.
mustahil seorang rasul berkata dusta atau bohong. Kedua, rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Sifat yang ketiga, rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Keempat, rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat rasul yang diuraikan tadi tidak cukup kalau hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut. 1. Berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Jadi anak-anak harus rajin dalam belajar. Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, masih ingat tidak apa makna dari Rasul Allah? Ya, makna Rasul Allah adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain atau umat manusia. Nabi dan Rasul jumlahnya itu banyak sekali. Dalam sejarah Islam ada yang menyebutkan bahwa jumlah Nabi sebanyak 124.000. Dari 124.000 Nabi yang menjadi Rasul sebanyak 313. Nah, dari sekian banyaknya Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, jumlahnya ada 25. Dan dari 25 itu hanya ada 5 yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu Ulul Azmi? Ya, Ulul Azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya memiliki atau mempunyai. Sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, tekad, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua nabi dan rasul memiliki kesabaran dan ketabahan, lalu siapa sajakah Rasul Ulul Azmi itu? Ya, mereka adalah
Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mudah menghafalnya, kalian bisa membuat singkatan dari kelima nabi tersebut, yaitu dengan singkatan. Oke ya, itu adalah tayangan materi tentang Rasul Allah. Oke ya, berikutnya Ustadz akan membagi kelompok ya. Kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Ustadz akan membagikan LKPD. Tolong nanti di apa itu namanya, dikerjakan. Sebelum Ustadz melanjutkan, Ustadz akan bertanya lagi, Ustadz ulangi lagi ya. Tolong ditulis di sementara ini, ditulis di papan tulis ya. Ustadz geser sedikit, ditulis di papan tulis, Ustadz geser sedikit, yaitu Rasul Allah itu apa. Kemudian yang kedua menuliskan Rasul Ulul Azmi. Ya, itu aja ya. Kita akan mengambil video. Silakan maju. Cukup itu aja pertanyaannya. Ya. Rasul Allah itu apa? Kemudian Rasul Ulul Azmi. Itu kamu tulis nabi-nabinya siapa saja. Oke, maju silakan. Ya, silakan. Ya, apa? Yuk, kita tulis Rasul Allah itu apa? Oh, yang Ulul Azmi silakan. Yang Rasul Allah silakan, nanti siap-siap. Tanya ini yang siap. Ya, tolong dituliskan Alfan Al-Hafiz. Ya, tolong ditulis. Oke, terima kasih. Ustaz bacakan ya. Tolong dibaca sama-sama. Rasul Ulul Azmi siapa saja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, terakhir silakan Rasul Allah. Ayo Pak. Ayo. Kita tulis Rasul Allah. Rasul Allah. Kita tulis. Allah ya, sambil Alfan menuliskan yang didapatkan dari video, Ustaz membagikan LKPD ya. Kalau nanti ditulis nama kelompoknya, nama-namanya ya, ditulis, kalau ditulis yang bagus, yang rapi ya. Ustaz kasih waktu 15 menit dari sekarang. Tulis nama kelompoknya ya. Tolong perhatikan petunjuknya ya, sambil dulu ya. Nanti di sini ada nama kelompok, ditulis kelompok 1 gitu aja. Nama siswanya siapa ditulis semuanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian setelah diisi nama kelompoknya nah, nanti ada petunjuknya di sini ya. Ada petunjuknya, kemudian langsung ke halaman lembar kerja 1. Nah, ini nanti sekalian kerjakan sampai selesai lembar kerja 1. Kemudian berikutnya lembar kerja 2. Karena kelompoknya banyak dibagi, dilepas tidak apa-apa ya, dilepas. Kamu kerjakan ini, kan ada 3 halaman ya, dibagi kelompoknya tidak apa-apa. Dibuka statusnya dulu tidak apa-apa ya. Buka begini, kamu bagikan ke temenmu. Nah, ini penting kerjakan ini begitu ya. Tolong kerjasamanya, semuanya harus saling membantu. Itu untuk LKPD-nya. Ya. Oke ya, Rasul Allah adalah orang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan makhluk yang berisi ajaran agama. Oke, boleh ya. Atau yang Ustaz sampaikan tadi, yaitu
Rasul Allah ya, adalah orang yang beriman, orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Itu boleh dijawab begitu. Oke, silakan kerjakan 15 menit dari sekarang. Kita kasih waktu 15 menit. Nanti setelah dikerjakan, kita akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi bersama sesuai dengan kelompoknya. Oke, sendiri. Silakan kerjakan, nanti dibaca depan. Nah, yuk cari, saling membantu ya. Sudah dibuka ini kelompoknya. Silakan kerjakan, silakan kerjasama dengan temannya. Nanti kita panggil ke depan sesuai dengan kelompoknya untuk menyampaikan hasil kerjanya. Ya. Oke ya. Sudah, waktunya sudah 15 menit. Silakan maju sebagai hasil diskusi. Ya. Silakan. Kelompok yang siap maju silakan. Ya. Kelompoknya Nandana silakan. Ayo. Di bawah lembar kerjanya kamu sampaikan hasil kerja kalian. Ayo. Nanti Ustaz arahkan. Sudah, ayo maju dulu. Ya. Semuanya, satu kelompok maju semuanya. Ya. Di bawah tugasnya silakan maju ke depan. Sini baris, satu baris. Ini satu baris ya. Yang lainnya tetap dilanjutkan ya, yang belum tuntas silakan. Ayo maju semuanya sini. Nandana, ayo ya. Oke, hati-hati ya. Satu baris. Nah ini start tutup. Satu baris sini ke depan. Oke ya. Caranya ya, oke, start bawah satu ya. Nanti kamu bacakan hasil kerja kalian. Ayo, pegang. Terus, oke, pegang dibaca. Kemudian ini beda, ya. Tolong dibacakan hasil kerja kalian. Yang pertama, lembar pertama, ya. Rajikan. Ya, dibaca ya. Yang keras. Dibacanya lengkap. Rasul Asmi. Itu. Ya. Yang keras. Atau Nandana yang baca, yang siap ya Nandana. Ya, Rasul Asmi. Rasul Asmi. 1. Nabi Nuh alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. 5. Nabi Muhammad SAW. Oke ya, itu untuk nama-nama Rasulul Asmi. Berikutnya lembar kerja satu ya, satu aja tentang kisah Nabi Musa. Silahkan bacakan. Ayo, Nabi Musa. Ya. Ayo. Silakan. Nabi Musa. Oke, ya. Itu tentang kisah Nabi Musa. Oke, berikutnya silakan bacakan. Ya, dibaca di situ ya. Dibaca LK ke-2 yang menarik garis. Ya. Tolong dibaca yaitu Rasul Allah. Ya. Rasul Allah adalah
Ya, betul. Orang yang menerima wahyu dan kewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia adalah Rasulullah. Ya. Makna 7 dan 11. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Saya dia berkata kita ada boleh. Oke, nah, cukup luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih kerana kembali ke duduk. Berikutnya kelompoknya Anam, silakan maju. Ya, dibacakan yang lembar pertama saja. Ya, nanti Ustaz. Ya, yang ini saja. Yang ini, oke, yuk silakan maju ke depan. Ya, Ustaz. Ya, baca yang keras. Apa? Iya, silakan duduk. Agak maju. Maju. Ya, silakan hasil diskusi kalian, bacakan. Yang lainnya tolong disimak. Yang pertama Nabi Alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim Alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa Alaihissalam, yang keempat Nabi Isa Alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya, terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, untuk LKPJ semuanya rata-rata sudah bagus. Ya, sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Ya. Jadi semuanya sudah tuntas ya LKPJ-nya. Oke, finish. Oke, good job semuanya. Berikutnya setelah kalian presentasi ya hasil kalian, berikutnya yaitu Ustadz akan memberikan penguatan sedikit. Penguatan sedikit, tolong dilihat di papan tulis. Yang pertama, Rasul artinya utusan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya. Tuh. Kemudian berikutnya, ya, tugasnya apa? Kalau dibaca, tugasnya para utusan Allah. Oke, ya, itu adalah tugas dari Rasul Allah. Kemudian berikutnya, sifatnya apa saja? Siddiq, amanah, adil, dan rahmat. Itu sifat-sifatnya. Kemudian ulul azmi, apa maknanya? Yaitu teguh atau tekad yang kuat. Nah, jadi artinya apa? Keteguhan tekad, ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya. Ada yang bisa membaca dengan keras ulul azmi? Silakan. Ayo. Memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya. Menjalankan tugasnya yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian siapa saja? Yang pertama Nabi Nuh. Ya. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Isa. Oke, sekarang Ustaz akan mengulangi satu kali lagi. Siapakah Rasul Allah? Siapa Rasul Allah? Siapakah Rasul Allah? Rasul Rasmi? Nabi Nuh. Itu adalah kemudian yang paling penting, ya yang paling penting, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, yang pertama, kita sabar dalam belajar. Kedua,
Ayo. Oke, keempat. Kelima. Oke, terakhir. Oke, luar biasa. Itu adalah yang bisa kita teladani dari Rasul Ulul Azmi. Ya. Untuk pelajaran hari ini ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Ya, oke. Sekarang Ustaz akan memberikan soal evaluasi hari ini. Ya, Ustaz bagikan 5 soal. Tolong dikerjakan sungguh-sungguh. Ya. Tolong dikerjakan sungguh-sungguh biar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, silakan kerjakan. Jangan lupa dikasih namanya. Ya. Ya, kasih. Ya. Ini silakan. Sudah bagus semuanya materinya. Silakan kerjakan. Ya, kerjakan. Ada 5 soal ya. Yang pertama tentang rukun iman. Kedua, ulul azmi. Ketiga, tentang Fir'aun. Keempat, tentang sifat wajib. Kelima, persamaan dan perbedaan. Ya. Akan dilihat. Silakan kerjakan. Ustaz beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke, finish. Oke ya. Oke, kita koreksi bersama untuk nomor 1. Apa jawabannya? Ya, utusan. Nomor 2? Ya, yuk. Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? B. Nabi dan baca yang lengkap. Oke, ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya mendapatkan nilai yang maksimal. Good job semuanya. Ya. Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Untuk pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian materi pada hari ini. Materi apa hari ini tadi? Mengenal Rasul Allah. Oke ya. Minggu depan kita akan belajar atau ulangan harian mengenal Rasul Allah. Oke, kita sebagai umat Islam harus menjadi contoh yang baik di lingkungan kalian. Untuk penutup, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah semangat semuanya. Mari pelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Ustaz akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل